Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa saja sebenarnya kewajiban negara yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Dan kita sebagai rakyat, ya, terutama di Indonesia, apa saja hak kita yang bisa kita tuntut supaya negara bisa memberikan kepada rakyat. Baik, sebenarnya kewajiban negara kepada rakyatnya itu sudah diatur dengan jelas di dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami, bahwa ada hak-hak rakyat secara jelas dituliskan di situ dan wajib untuk dilaksanakan oleh negara, ya. Di sini wajib dilaksanakan oleh pemimpin negara. Kalau di Indonesia ya wajib dilaksanakan oleh presiden. Kewajiban-kewajiban negara kepada rakyat itu tertera di Undang-Undang Dasar 45, salah satunya di pasal 27 ayat 1. Di situ dijelaskan bahwasanya segala warga negara itu bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kalau yang saya pahami di sini bahwa semua warga negara itu memiliki status yang sama di mata hukum dan pemerintah. Jadi hukum tidak boleh kemudian memandang warga negara itu secara subjektif. Tetapi hukum itu harus memandang warga negara itu secara objektif, secara benar, ya, secara adil dan tidak dibeda-bedakan. Apalagi kalau sampai terjadi praktek hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah, itu merupakan sesuatu hal yang sudah jelas-jelas melanggar sebuah undang-undang. Atau ada perselisihan antara warga dengan perusahaan swasta misal. Namun pemerintah sebagai pelaksana undang-undang justru memberikan keputusan yang menyengsarakan atau tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, sehingga rakyat merasa terampas hak-haknya. Maka itu sudah jelas merupakan penyelewengan dari sebuah undang-undang. Maka sebagai warga negara kita wajib untuk tegas bahwa kita semua memiliki status yang sama di mata hukum. Kalau kita sebagai masyarakat merasa benar, ya kita harus perjuangkan hak kita. Kita harus perjuangkan kebenaran kita. Di pasal 27 ayat 1 ini juga dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini merupakan tugas negara yang wajib untuk dilaksanakan di Indonesia, bahwa negara itu harus menjamin bahwa setiap warga negaranya itu bisa bekerja dengan baik, juga harus menjamin bahwa seluruh masyarakatnya itu sudah memiliki penghidupan yang layak sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini kita dapati kok masih ada, ya, masyarakat yang kemudian kehidupannya kurang sejahtera, maka itu sudah menjadi tanggung jawab negara bagaimana negara harus bisa membantu dan mensejahterakan masyarakatnya yang kurang sejahtera tersebut. Kemudian di pasal 28 di situ dijelaskan bahwa negara harus menjamin masyarakatnya untuk bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan pikiran baik secara lisan ataupun tulisan.
Jadi kita sebagai masyarakat diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk berkumpul, untuk berserikat, untuk berorganisasi, organisasi apapun dan dimanapun, selagi organisasi tersebut tidak melenceng, tidak menimbulkan kegaduhan, bukan organisasi yang terlarang, bukan organisasi pemberontak, maka kita boleh-boleh saja, sah-sah saja memasuki organisasi-organisasi yang dianggap sah dan legal oleh negara. Selain itu, kita sebagai warga negara juga berhak dan negara juga berkewajiban menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan mengeluarkan pikiran. Jadi buat masyarakat, kalau misalnya ada pendapat, ada pikiran-pikiran, ada hal-hal yang ingin diungkapkan, maka silakan diungkapkan, baik secara lisan ataupun secara tulisan, misalnya di media sosial. Dan negara itu wajib merespon pendapat, kritikan, ataupun pikiran yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik secara lisan, disampaikan secara langsung ataupun tertulis. Wajib negara itu merespon itu dan menindaklanjuti. Kemudian selanjutnya di pasal 29 itu dijelaskan juga bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus mengindahkan adanya pasal ini, dan negara juga wajib untuk menjamin bahwa setiap warga negara itu berhak memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi jangan sampai kemudian ada bentrok antar agama karena menganggap agamanya paling benar. Itu tentu suatu hal yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang negara kita. Dan negara harus menjamin semua masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda itu bisa dengan aman dan tenang memeluk agamanya dan menjalankan ibadahnya menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian di pasal 31 ini yang cukup penting, bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pengajaran nasional. Ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran itu bisa diartikan pendidikan, ya. Jadi semua warga negara itu berhak atas pendidikan. Kemudian negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pengajaran nasional. Jadi negara ini, Indonesia ini juga wajib mengupayakan atau mengusahakan supaya seluruh masyarakat Indonesia, ya, generasi mudanya, supaya bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Kemudian di pasal 33 ayat 3 di sini dijelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya, yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa semua kekayaan alam di Indonesia, ini harus dikelola oleh negara, dikuasai oleh negara, ya, berada dalam pantauan negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sungai misalnya, sungai itu harus diupayakan, negara wajib mengupayakan supaya sungai itu bermanfaat untuk rakyat. Jangan sampai kemudian misal sungai dipergunakan untuk perusahaan swasta sampai-sampai masyarakatnya tidak kebagian air sungainya atau bahkan sampai kekeringan. Maka itu suatu kekeliruan yang harus dibenahi. Kemudian di pasal 34 ini dijelaskan juga bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan bahwa kalau di Indonesia ini ada fakir miskin dan anak-anak terlantar, maka ini sudah menjadi tanggung jawab negara. Bagaimana negara ini harus memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Dipelihara bagaimana? Dipelihara supaya bagaimana fakir miskin ini ekonominya bisa lebih terangkat. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara ya diberikan modal atau diberikan pekerjaan atau seperti apalah, itu merupakan tanggung jawab negara. Kemudian anak-anak terlantar ini juga tidak boleh dibiarkan. Negara tidak boleh abai terhadap anak-anak terlantar, melainkan harus dipelihara. Dengan cara apa? Mungkin ya dimasukkan ke panti asuhan, ya diberikan pendidikan, dicerdaskan seperti itu. Jadi ini merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar kita bahwa negara Indonesia ya ini harus memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan baik. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kalau misalnya ada yang salah dalam kata-kata saya, mungkin karena ketidaktahuan saya. Silakan apabila ada yang mau berkomentar, silakan berikan komentar. Maka itu akan menjadi suatu hal untuk saya evaluasi dan memperbaiki kualitas video saya dalam menyampaikan hal-hal berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.